BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk mengedepankan perlindungan dan hak-hak jaminan sosial, meringankan beban bagi seluruh pengusaha, dan mendukung upaya pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha. Ataupun pabrikan apapun ya. Relaksasi ini tertuang dalam PP nomor 49 tahun 2020. Apa saja yang terdapat di PP nomor 49 tahun 2020, yaitu pertama adalah 99% keringanan iuran program JKK dan JKM, sehingga yang dibayarkan adalah hanya 1% saja dari total iuran. Ini adalah keringanan iuran. Kemudian untuk program jaminan pensiun adalah penundaan pembayaran sebesar 99%. Tetapi tetap wajib dibayarkan 1% dan 99%-nya tertunda. Kemudian ada keringanan denda yang biasanya per bulan 2% menjadi 0,5%. Dan perpanjangan jangka waktu pembayaran yang biasanya tanggal 15 sekarang menjadi tanggal 30. Relaksasi ini berlaku dari bulan Agustus 2020 hingga Januari 2021. Jadi untuk pembayaran Februari 2021 itu akan berlangsung normal. Di sini lebih jelasnya mengenai program pemotongan iuran JKK dan JKM. Sepertinya Bapak dan Ibu pasti sudah langsung paham dan ini otomatis terhitung di dalam SIPP. Jadi iuran JKK dan JKM itu yang dibayarkan hanya 1% dan 99%-nya itu pemotongan atau dengan kata lainnya 99%-nya digratiskan. Seperti itu. Kemudian ada beberapa syarat agar perusahaan bisa mengikuti program relaksasi ini. Yang pertama, peserta existing melunasi pembayaran iuran sampai dengan bulan Juli 2020. Jadi pembayaran harus selesai dulu sampai Juli, baru nanti bisa mengikuti relaksasi di Agustus dan September, Agustus hingga Januari. Kemudian, nah di sini mungkin yang perlu dicatat dan diketahui bersama, untuk peserta baru, baik itu perusahaan baru pendaftar ataupun tenaga kerja baru, itu pembayaran 2 bulan pertama tidak terikut relaksasi. Nah, kemudian pembayaran bulan ketiganya baru terhitung relaksasinya. Jadi misalkan perusahaan tersebut mendaftar di bulan Agustus, berarti Agustus September itu masih pembayaran normal. Nah, Agustus September normal, kemudian Oktobernya baru terhitung relaksasi. Ini untuk yang jasa konstruksi. Selanjutnya, ini adalah simulasi perhitungan iuran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi ini dimisalkan upah tenaga kerjanya itu 3 juta. Ini perhitungan khusus untuk JKK dan JKM ya. Untuk JHT kan kita masih normal, kita tidak terkena relaksasi yang JHT-nya. Jadi misalkan upahnya 3 juta. Nah, iuran JKK kita mengambil asumsi tingkat resikonya yang paling rendah, yaitu 0,24. 0,24% dikali 1% menjadi 0,0024% dikali 3 juta, hasilnya 72 perak. Kemudian untuk JKM-nya 0,3% dikali 1% 0,003% menjadi 90 perak. Jadi total iuran tiap bulannya itu 162 perak. Yang biasanya ini normalnya sekitar 16 ribuan. Tapi karena terkena relaksasi menjadi 162 rupiah. Selanjutnya ini adalah manfaat yang diterima. Untuk manfaat kita tidak ada pengurangan. Manfaat tetap sama, bahkan kita mengalami kenaikan. Manfaatnya tetap sama, hanya saja iurannya saja yang terkena relaksasi. Di sini kenaikan manfaat JKK dan JKM sesuai PP 82 2019 tanpa kenaikan iuran. Nah, Bapak dan Ibu juga pasti tahu bahwa sekarang jaminan kematian pun sudah mengalami peningkatan dari kemarin 24 juta sekarang menjadi 42 juta.
Dan untuk kecelakaan kerja, itu kita tidak ada pengurangan, tetap sama karena kita berpatokan pada gaji yang Bapak Ibu laporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin ini yang menjadi isu sekarang, yaitu program jaminan pensiun. Di sini program jaminan pensiun memang ada program relaksasinya, hanya saja ini statusnya penundaan. Jadi penundaan sebagian. Sisa iuran jaminan pensiun 99% yang ditunda akan dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat itu tanggal 15 April 2022. Jaminan pensiun yang dibayarkan setiap bulannya yang jika pengajuan itu adalah 1% paling lambat pembayarannya. Nah, tetapi di sini saya lebih menyarankan untuk jaminan pensiun ini untuk tidak mengajukan untuk mengikuti penundaan. Nah, karena ada persyaratannya. Apa saja persyaratannya untuk mengikuti penundaan jaminan pensiun ini? Yang pertama harus melunasi pembayaran sampai bulan Juli 2020. Kemudian mengajukan permohonan. Nah, selain mengajukan permohonan untuk perusahaan besar dan menengah ataupun perusahaan yang sudah mulai settle, itu adalah ada persyaratannya yaitu pendapatannya, penjualannya, omsetnya mengalami penurunan lebih dari 30%. Jadi jika omset dari bulan ini penurunan omsetnya ini kita lihat dari bulan Februari sampai bulan Juli. Jadi jika penurunannya itu lebih dari 30%, baru bisa kita approve. Tapi kalau kurang dari 30% itu tidak bisa kita approve. Jadi pengajuannya itu untuk Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan SIPP bisa melalui kanal SIPP, mengajukan surat, tetapi sebelumnya tetap harus diinfokan ke kita. Dan untuk proses verifikasi data dan approval itu 3 hari. Nah, ini adalah contoh. Di sini contoh simulasi perhitungan omset penjualan pendapatan bulanan. Jadi kita menghitungnya itu dimulai dari bulan Februari hingga Juli. Jika penurunannya itu lebih dari 30%, itu bisa kita bantu untuk ajukan. Tapi jika penurunannya kurang dari 30%, walaupun itu 29, berapa, itu tetap tidak bisa. Ini adalah contoh simulasi perhitungan relaksasi iuran jaminan pensiun. Untuk pembayaran bulan Agustus, upah pekerja kita simulasikan 3 juta. Jumlah tenaga kerjanya 100 orang. Nah, di sini keterangan untuk iuran dari pekerja kan 1%. Kemudian dari pemberi kerja 2%. Jadi total iuran per orang itu adalah 90.000. Total iuran seluruh pekerja adalah untuk 100 tenaga kerja ini 9 juta karena per orangnya 90.000. Nah, jadi jumlah iuran yang harus dibayarkan bulan Agustus jika Bapak Ibu mengikuti relaksasi JP itu hanya 90.000. Nah, untuk jumlah yang ditunda pembayarannya 99% dikali 9 juta. 8.900.000. Nah, statusnya untuk 8.900.000 ini adalah piutang dan wajib dibayarkan karena di sini ada hak tenaga kerja. Jika Bapak mengikuti relaksasi untuk pencairan jaminan pensiunnya akan kami bayarkan setelah untuk pencairan jaminan pensiun bagi tenaga kerja akan kami bayarkan jika pemberi kerja sudah melunasi pembayaran iuran yang tertunda tersebut. Nah, jadi memang di sini sudah ditulis dan disyaratkan bahwa jika perusahaan Bapak Ibu mengikuti relaksasi jaminan pensiun ini, maka bagi tenaga kerja yang mencairkan jaminan pensiunnya, mungkin ada
kayak seperti tertunda iurannya. Karena kami akan membayarkannya setelah Bapak dan Ibu melunasi pembayaran iuran yang 99% tertunda tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini untuk keterlambatan. Jadi kalau ada keterlambatan pembayaran yang biasanya kita 2%, ini menjadi 0,5%. Dan tanggal pembayaran, tanggal 15 menjadi tanggal 30. Tapi kita tetap menghimbau bahwa pembayaran jangan mepet-mepet akhir bulan, dikarenakan ya SIPP itu akhir bulan loadnya terlalu tinggi dan banyak sekali kendalanya. Di sini kita ada 3 batas waktu terkait relaksasi iuran, yaitu 6 bulan. Apa itu 6 bulan? Relaksasi ini berlaku dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan Januari. Jadi ini dimulai dari Agustus hingga Januari. Kemudian 30, yaitu pembayaran dari tanggal 15 menjadi tanggal 30. Kemudian 12 bulan. 12 bulan ini berlaku bagi perusahaan yang mengikuti relaksasi iuran JP. Jadi pembayarannya masa tenggangnya itu 12 bulan. Dari bulan Mei 2021 sampai April 2022. Nah, setelah jangka waktu di atas, maka berlaku besaran iuran dan denda sesuai PP nomor 44, 45, 46 tahun 2015. Maksudnya ini berlaku normal seperti biasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Perusahaan tetap wajib melaporkan mutasi data tenaga kerja dan upahnya sesuai paling lama 7 hari kerja setelah ada perubahan. Ini pelaporannya melalui kanal SIPP seperti biasa. Setiap perusahaan tetap diwajibkan untuk mendaftarkan, melaporkan, melindungi pekerjanya dalam program BP Jam Sostek. Upah pekerja yang layak sangat penting karena terkait dengan kesejahteraan pekerja. Perubahan besaran upah pekerja sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kemudian di sini yang perlu ditekankan dan diperhatikan untuk Bapak dan Ibu, di poin keempat, perusahaan hanya dapat menonaktifkan pekerja karena mengundurkan diri atau terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Perusahaan tidak diperkenankan menonaktifkan tenaga kerja yang dirumahkan atau melaksanakan WFH, termasuk pekerja yang dirumahkan tanpa pembayaran gaji. Di sini kami sudah memberitahu bahwa perusahaan itu sangat tidak diperkenankan menonaktifkan tenaga kerja yang dirumahkan ataupun bahkan yang dirumahkan tanpa dilakukan pembayaran gaji. Ya, di tahun ini memang banyak sekali kita bencana atau cobaan, tetapi di tahun ini kami juga mengeluarkan 3 momentum besar bagi kesejahteraan pekerja. Yang pertama, kenaikan manfaat, yang seperti Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian program BSU bagi pekerja yang baru-baru ini sedang kita proses dan prosesnya sudah selesai, masih dalam proses pentransferan. Kemudian yang terakhir yang sedang kita laksanakan yaitu relaksasi iuran. Mungkin sekian untuk sosialisasinya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan atau boleh berbicara atau boleh langsung komen. Di sini ada 4 yang sudah bertanya. Dari Ibu Adelia Inaya. Ibu Adelia, dari PT mana Ibu? Selamat pagi.
Halo Ibu. Adakah Ibu Adelia? Oke. Untuk Mbak Suci ini ya nanti file presentasinya dikirim. Nanti saya kirim lewat grup WhatsApp ya. Halo pagi, ya Kak. Dari PT Kanonex. Oh Kanonex, ini Bapak apa Ibu nih? Ya ini mbaknya terkena anak saya nih. Oh ya oke. Iya selamat pagi Bapak. Ya. Untuk poin penundaan apakah berarti akan diakumulasikan untuk dua bentuknya? Nah, di sini untuk penundaan ini penundaan program apa? JP, Pak? Iya. Misalkan Bapak mau mengikuti penundaan JP. Pembayaran. Poin penundaan JP kan, Pak? Penundaan iuran. Iya, penundaan iuran jaminan pensiun kan, Pak? Iya. Iya, betul, Bu. Jadi nanti kalau Bapak mau mengikuti program penundaan jaminan pensiun, iurannya itu akan tertagih setelah masa relaksasi berakhir. Jadi nanti di bulan Februari semua tagihannya akan muncul dan itu diwajibkan bagi perusahaan untuk membayarkan, baik membayarkan secara langsung semuanya dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, penundaannya dibayarkan semua atau pembayarannya bertahap. Bertahap itu kami memberikan waktu selama 12 bulan hingga bulan April 2022. Oh iya, berarti kita ngikutin yang ada di dashboard, Bu ya? Ya, ngikutin dari dashboard. Nah, untuk program jaminan pensiun ini saya sih lebih menyarankan kepada perusahaan kalau bisa agar tidak mengikuti program penundaan karena sepertinya ini takutnya lebih memberatkan ke depannya bagi perusahaan sendiri. Gitu. Jadi kalau memang dibutuhkan, monggo bisa mengajukan pengajuan melalui kanal SPP dan menggunakan saya. Ya, baik Bu. Terima kasih informasinya ini. Oke, untuk yang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu bukan penundaan ya Pak statusnya. Bagaimana statusnya, Bu? Untuk yang program JKK dan JKM itu bukan penundaan. Jadi itu keringanan. Dengan kata lain kayak 99%-nya digratiskan, jadi tidak perlu dibayarkan lagi. Oh iya. Ya. Oke Pak? Baik, oke Bu. Clear ya Pak? Ya, clear, terima kasih Bu. Ini Bapak dananya tentang beasiswa anak sekolah ya? Iya. Beasiswa anak sekolah ini diberikan jika tenaga kerja terjadi musibah meninggal dunia, Bapak. Di tenaga kerjanya berarti ya, Bu ya? Iya, terjadi musibah meninggal dunia. Nanti baru diberikan beasiswa kepada anak-anaknya yang bersekolah. Oh, bukan karena prestasi, Bu ya? Bukan, Pak. Kalau dulu memang ada, tapi sekarang kita sudah mengalihkan ke program. Oh, gitu. Ya. Oke. Oke, ya, makasih Bu. Terima kasih, Bapak. Ini ada dari Pak Kurniadi. Tadi dikatakan pemotongan ini dimulai pada bulan Agustus. Bagaimana perusahaan yang sudah membayar secara full pada bulan Agustus kemarin? Apakah iuran lebih pada bulan Agustus dikembalikan? Oke. Halo Pak Kurniadi. Halo Pak Kurniadi, dari PT mana ini Pak? Maaf ya, saya belum hafal semuanya. Oke, saya langsung jawab aja ya. Semoga Pak Kurniadinya mendengar. Untuk perusahaan, kebanyakan di sini perusahaan sudah membayarkan full dari bulan Agustus dan September. Membayarkan full di Agustus dan September, itu kelebihannya akan tetap ada. Iuran tidak dikembalikan, tapi akan kami akumulasikan untuk bulan
bulan berikutnya. Jadi misalkan Bapak di Agustus dan September itu terdapat kelebihan 100.000. Di pembayaran Oktober akan kami kurangkan pembayaran Bapak dari 100.000 tersebut. Sudah di SIPP. Selanjutnya dari Bapak William Siahaan. Tolong yang lain di-mute dong. Suara apa sih? Adelia. Ibu Yonanda, suaranya nggak terdengar, itu di-mute. Oh, maaf. Untuk yang BLT tadi, setahu saya ya, ini pentransferannya masih dalam proses, masih dalam pentransferan. Jadi bagi yang belum dapat mungkin bisa ditunggu saja. Tapi saya tidak tahu siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat. Kemudian untuk penginputan nomor rekening itu mohon maaf sekarang sudah tidak bisa karena kami pemberian data kemenaker itu berakhir pada bulan kemarin. Jadi sudah selesai untuk pengumpulan nomor rekening. Untuk Pak Jumari, notulen insya Allah nanti akan saya kirimkan. Untuk Bapak Mugi, keringanan 99% ini. Maksudnya seperti apa, Pak? Halo Pak Mugi. Halo. Iya, Bu. 99% untuk JKK dan JKM. Iya. Kenapa? Ya, kenapa Pak? Iya, itu bisa dijelaskan ulang bentar, Bu. Tadi kurang mengikuti. Ya, jadi di sini untuk yang pembayaran JKK dan JKM itu yang dibayarkan hanya 1%. Jadi 99%-nya itu keringanan. Dengan kata lain, gampangnya itu gratis. Jadi yang dibayarin 1% aja. Hanya berlaku untuk JKK dan JKM saja. JHT tetap normal. Oh, baik. Berarti kalau udah sampai September itu nanti ada apa untuk diakumulasikan ke belakangnya, Bu ya? Bapak udah pakai SIPP? Baru daftar kemarin. Jadi kalau Bapak sudah buka SIPP-nya itu akan terlihat kok. Misalkan setelah relaksasi Bapak harus bayar 200.000. Ini misalkan setelah relaksasi Bapak harus bayar 200.000. Sementara dari bulan Agustus dan September Bapak ada kelebihan 50.000. Gitu. Jadi nanti untuk bulan Oktober ini Bapak hanya bayar 150.000. Jadi kami otomatis langsung akan memotong iuran Bapak di bulan Oktober itu untuk kelebihannya. Oh, baik. Berarti itu informasi di SPP ya, ada Bu ya? Semua informasi di SPP ya? Semuanya ada di SIPP. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Ya, oke, baik Bapak. Dari Ibu Maya, Bu maaf, OOT. Bapak Ibu ini sekarang kita sedang relaksasi, cuman sepertinya yang kayak saya sampaikan tadi untuk BSU itu sedang dalam pentransferan. Mungkin ini batch yang ke-6 itu sedang proses karena
info terakhir kemarin baru sekitar 30%-an, jadi ditunggu aja, tapi saya nggak tahu sampai kapan proses pentransferannya, karena kami hanya dikasih data berapa persen gitu-gitu doang, enggak semuanya dikirim ke kami. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh langsung bicara aja Bapak Ibu, atau ada yang kurang jelas masalah JKK-JKM-nya atau masalah jaminan pensiun. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan Bapak Ibu. Oke, kalau enggak ini saya mau mensimulasikan. Kalau enggak ini saya baru mau mensimulasikan penggunaan SIPP. Sebentar ya. Ibu Isti, halo. Ibu Isti masih di forum? Oke, ini ada yang bertanya dari Ibu Mufidah. Bu Yolanda, relaksasi ini harus pengajuan atau otomatis dari SIPP? Untuk relaksasi pada umumnya itu otomatis langsung di SIPP. Hanya saja jika Bapak Ibu mau mengajukan relaksasi untuk yang jaminan pensiun, yang iuran tertunda, itu harus pengajuan. Tapi kalau tidak ikut JP, relaksasi JP itu otomatis langsung dari SIPP, jadi tidak perlu pengajuan. Dari Pak Kirnanto, ini pencairan JHT nggak bisa diambil sebagian ya? Bisa Pak, tapi ada syaratnya, harus 10 tahun dulu Pak. Sebagai peserta. Kemudian ini dari Ibu Tri, out of topic, oke. Kalau ada karyawan yang tidak didaftarkan bantuan BLT, namun karyawan tersebut mendapatkan SMS pemberitahuan dari BPJS. Oke, kalau misalkan mendapat SMS pemberitahuan, itu biasanya ada link. Nanti linknya diklik aja, diisi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Arman Putri Karsa. Iya Bapak. Bu, karyawan saya yang sudah resign di bulan Desember 2019 masih ada Bu di SIPP-nya. Sudah Bapak proses nonaktifnya? Sudah Bu, saya udah kirim email. Mungkin nanti Ibu bisa cek. Ya, makasih Bu. Oke, itu langsung diproses aja Pak lewat SIPP-nya. Oh gitu, bisa langsung ya Bu, undur diri gitu ya Bu ya? Wah, langsung Pak, kita kan proses mutasi langsung di SIPP aja. Oh gitu. Iya, iya. Terima kasih Bu. Iya, baik Bapak. Ya. Ini adalah tampilan dashboard periode bulan Oktober. Jadi dengan kata lain, Ibu Isti untuk Ramania sudah membayarkan bulan Agustus dan September. Ibu Isti menyampaikan bahwa beliau ada pengurangan tenaga kerja. Jadi setelah proses mutasi dilakukan, atau penambahan, pengurangan sudah dilakukan ataupun perubahan upah, kemudian lakukan hitung iuran. Pastikan untuk di sini JKK dan JKM, di sini ada iuran sesuai PP 44 tahun 2015. Ini maksudnya iuran normal. Iuran normalnya 174.000. Keringanan iuran adalah hasil relaksasi 99% 172. Ini keringanan, dengan kata lain tidak dibayarkan. Jadi yang harus dibayarkan adalah 1.074 rupiah untuk JKK dan JKM sama. Ini yang biasa normal Ibu PT Ramania bayarkan, tapi karena relaksasi yang dibayarkan jadinya hanya 2.000 saja. Nah, ini harus dipastikan muncul semua, karena pada saat dibuka terkadang keringanan iurannya masih 0. Jadi kalau masih 0, lakukan saja hitung iuran. Hitung iuran yang di sini. Nah, untuk JKK dan JKM ini statusnya keringanan ya Bapak Ibu, jadi kayak gratis, tidak perlu dibayarkan. Untuk jaminan pensiun di sini tertulis iuran sesuai PP 45, jadi yang biasa dibayarkan itu 2 juta. Nah, kalau Bapak Ibu mengajukan
Di sini ada keterangan iuran yang ditunda. Iuran yang ditundanya karena PT Ramania tidak mengajukan, jadi dia 0%, 0 rupiah. Jadi pembayarannya untuk JP-nya tetap normal. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu mengajukan, di sini akan muncul iuran yang tertundanya berapa. Nah, akan muncul di sini kartu angsuran, yaitu seperti list iuran-iuran yang tertunda yang pada akhirnya setelah masa relaksasi berakhir itu semuanya harus dibayarkan. Nah, setelah dilakukan hitung iuran, jangan lupa untuk selalu mendownload laporan. Jika ada penambahan, download laporan F1A. Jika ada pengurangan, download F1B. Ini terkadang pasti terlewat sama Bapak Ibu. Sebenarnya untuk mendownload laporan ini sangat penting sebagai backup data Bapak Ibu. Setelah mendownload laporan tenaga kerja baru atau tenaga kerja keluar, yang paling penting itu adalah ini. Kalau tidak ada perubahan atau penambahan tenaga kerja atau pengeluaran tenaga kerja, yang wajib di-download setiap bulan adalah F2A rincian upah. Nah, di sini akan muncul perhitungannya. JHT tetap normal, tidak ada pengurangan, tidak terkena relaksasi. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerja, di sini sudah otomatis langsung berkurang karena relaksasi tersebut. Iuran JP tetap normal karena untuk PT Ramania tidak mengajukan penundaan iuran JP. Setelah melakukan pendownloadan laporan, kemudian kembali lagi ke mutasi data. Setelah kembali ke mutasi data, wajib untuk dilakukan hitung iuran kembali. Nah, di sini baru kita klik finalisasi. Pastikan semua data untuk yang mutasi, untuk penambahan, untuk yang ada perubahan upah, itu sudah semuanya diproses. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini yang saya sebut bahwa jika Bapak Ibu bulan Agustus dan September sudah melakukan pembayaran full, maka di sini di sisa iuran sebelumnya akan muncul nominalnya berapa kelebihannya. Seharusnya yang PT Ramania bayarkan 6.300.000 dikarenakan memiliki sisa kelebihan iuran dari sebelumnya 45.000, maka total iuran yang harus dibayarkan adalah 6.282.000. Jadi otomatis dari kelebihan ini langsung dikurangi. Dan pembayaran bulan ini sudah dikurangi dari kelebihan kemarin-kemarin. Sehingga kelebihan kemarin sudah tidak ada lagi karena sudah dikurangi di sini. Oke. Setelah itu baru klik finalisasi. Kemudian barulah muncul kode iurannya. Ini nominal 62 ini adalah yang sudah dikurangi dari kelebihan bulan-bulan lalu. Ini yang bisa Bapak Ibu bayarkan. Dari Bapak William, Bu, dengan adanya keringanan iuran, apa ada dampak pada hasil akhir saldo? Tidak, Pak, sama sekali tidak berdampak karena ini yang kita kurangi adalah JKK dan JKM. JHT-nya tidak sama sekali kita kurangi. Bapak bisa lihat nanti cek di F2A-nya. Ini untuk iuran JHT dan JKK, untuk iuran JHT-nya, ini masih normal, tidak terkena relaksasi. Jadi saldo Bapak dan Ibu tetap aman. Di sini kami hanya memberikan keringanan iuran itu di JKK dan JKM, itu pun tanpa mengurangi manfaat sedikit pun. Oke. Terus kemudian dari Ascom Container, jika perusahaan yang baru terdaftar akan mendapatkan relaksasi 99% atau tidak. Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk perusahaan yang baru terdaftar itu pembayaran 2 bulan pertama normal. Di pembayaran bulan ketiga, masih dalam waktu relaksasi, itu masih dapat. Jadi misalkan daftarnya bulan Agustus, September, itu masih pembayaran normal. Di Oktober, baru ya terkena relaksasi. Tapi jika daftarnya bulan Desember,
Desember, Januari normal. Sayangnya, Februari kita sudah tidak ada relaksasi lagi, jadi tidak terkena relaksasi. Normal kembali iurannya. Relaksasi diberikan sampai kapan? Oke, mungkin Bapak Fatihnya ini masuknya setelah SIPP ya. Relaksasi diberikan dari Agustus sampai Januari 2021, Bapak. Lumayan. Oke. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, boleh langsung bicara atau melalui komen boleh. Untuk yang baru join bisa absen di link ini ya. Halo Mbak, selamat siang. Mbak Yonanda dengan Nunung Jati Unggul. Iya, halo Bandung Ibu. Ya, Mbak, boleh aku ada pertanyaan nih yang kemarin sempat WA ya, cuman memang belum terbalas. Ada salah satu peserta kami yang sudah meninggal dunia kemarin tanggal 13 September ya. Nah, kebetulan status beliau itu dikatakannya kan menikah. Menikah, sementara untuk kakaknya, keluarganya masih ikut dengan famili lain. Nah, saya kan kemarin udah minta persyaratan untuk pengajuannya ya, untuk pengajuan persyaratannya. Nah, di sini untuk ahli warisnya, kan di situ ada persyaratan untuk ahli waris ya Mbak ya. Ahli warisnya itu apa bisa dengan keluarga famili di luar kakak atau harus satu kakak? Harus satu kakak, Ibu. Berarti harus dengan famili yang di satu kakak ya? Iya, betul. Oke deh. Itu sih Mbak, saya kebetulan kemarin kan bingung juga gitu kan, sementara kan keluarganya di Jawa, tapi kakaknya ikut di sini gitu. Jadi tetap harus sama satu kakak ya Mbak? Iya. Untuk surat, tetap harus surat bikin surat ahli waris ya Mbak ya? Iya. Oke deh. Ya udah sementara itu deh. Nanti ya, nggak apa-apa ya. Ya, jangan ya. Oke, siap Ibu. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Ya. Iya, oke. Oke. Bapak Ibu yang baru hadir bisa absensi melalui link yang baru saya kirim kembali di kolom komen ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Karyawan saya sudah resign dan mau mencairkan dana BPJS, namun ada data yang harus dilengkapi. Tapi data sudah tidak ada, yang dulu bekerja di tahun 1994, data sudah hilang. Ya Pak, kemarin juga ada kasus seperti ini. Jadi yang bersangkutan sudah tidak mau lagi mencairkan untuk kartu yang di tahun 1994. Tapi setelah saya konfirmasi ke CS, bahwa semua kartu itu sekarang wajib untuk dicairkan. Jadi paklarinya tetap wajib harus ada. Tapi kalau Bapak mau lebih jelasnya lagi, bisa nanti langsung konfirmasi ke bagian pelayanan, nanti telepon ke kantor aja. Oke Bapak Ibu, sebelumnya ini saya mau ambil gambar dulu, boleh ya? Boleh ya kameranya dihidupkan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Ini bisa ditayangin ulang bisa Bu, kalau boleh Bu. Pintunya lemot. Saya tayang ulang boleh Bu? Saya nggak Di YouTube. nge-record nih Pak. Ini saya record Bu. Saya nggak nge-record. Saya di-record. Ya boleh Pak, terima kasih Bapak. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi sebelum saya tutup acara kita? Bapak Ibu? Yang meninggal itu. Halo Mbak. Mbak, satu lagi dong. Mbak, Ya.
Yang untuk tagihan bulan Oktober, yang tadi saya tanya itu, pesertanya udah bisa dikirim belum? Kenapa? Sebelum pengurusan pencairan ya? Kenapa gimana Ibu? Yang meninggal tadi apa? Ya, yang meninggal dunia tadi, meninggalnya kan tanggal 13 September. Nah, untuk Oktober ini sudah bisa dikeluarkan atau nunggu selesai pengajuan permohonan pencairannya itu. Kalau meninggalnya September, Oktobernya boleh dinonaktifin. Gak bisa pencairan kalau statusnya nonaktif Ibu. Oh gitu. Oh, jadi memang harus dinonaktifkan dulu ya. Iya. Oke. Makasih ya, Mbak. Oke, siap Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir dalam sosialisasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun yang kurang jelas. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik dan aware terhadap tenaga kerja kita semuanya. Tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga kesehatan. Selalu semoga kita semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya dan semoga COVID ini cepat selesai agar kita bisa sosialisasinya tatap muka lewat webinar seperti ini. Oke. Makasih atas kehadirannya. Saya tutup acara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu.